Balik lagi dengan aku Artia, tentunya di Simfoni Senja Harmoni Rasa Menyapa Jiwa. Dan hari ini kita bakal ngobrol tentunya tentang musik, tapi topiknya mungkin agak serius ya, karena ini penting banget buat dibahas. Apalagi kalau kalian tuh udah punya anak kecil di rumah atau mungkin ponakan, adik atau keponakannya tetangga. Kita tahu kan musik tuh ada di mana-mana. Di rumah kita setel musik, di jalan kita lagi nyetir atau kita lagi motoran juga kadang setel musik. Di warung kopi apalagi, aduh itu DJ isinya itu musik. Tapi pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kayak, ini tuh lagu cocok gak ya buat anak kecil? Bisa diterima nggak ya di telinga mungil mereka itu? Soalnya ya, sekarang kan banyak banget yang lagu yang, liriknya tuh kayak nggak cocok banget buat anak-anak. Tapi sering diputar di mana-mana. So, mari kita bedah bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, musik itu kan punya pengaruh besar banget ya buat anak-anak. Dari lagu, mereka tuh belajar banyak hal kata baru, melatih ingatan juga, bahkan jadi lebih kreatif. Tapi kebayang nggak kalau yang mereka denger tuh lagu-lagu yang liriknya tuh kasar atau dewasa banget gitu. Kayak nggak bahaya tah. Jadi anak-anak kan cenderung meniru apa yang mereka dengar ya. Kalau mereka dengerin lagu dengan lirik yang nggak pantas, otomatis mereka bakal ikut nyanyiin, bahkan tanpa tahu artinya. Nah, disinilah tugas kita sebagai orang dewasa. Kita perlu jadi filter buat mereka. Ngomong-ngomong nih ya, kalian pernah nggak sih denger anak kecil nyanyiin lagu yang sampai bikin kita speechless gitu, sampai geleng-geleng kepala? Contohnya kayak lagu begini nih. Mangkupura neng karaoke temek buku sampai hinggah neng Semeru. Tuh, didengar dari liriknya aja udah ketebak banget. Bicarain hal yang dewasa, belum lagi bahasanya yang kurang sopan untuk didengerin sama anak sekecil itu. Tapi lagu ini tuh kayak viral banget. Malah bahkan sampai di acara-acara keluarga, di hajatan tuh banyak dibuat karaoke. Liriknya emang lucu sih kalau dibuat orang dewasa. Tapi coba bayangin anak kecil yang gak ngerti ikut-ikutan nyanyi demek pupu. Gimana perasaan kita kalau denger itu? Ini bukannya bikin mereka lucu, tapi malah ngajarin sesuatu yang gak bener tanpa sadar. Kalau diibaratin ya, anak-anak tuh kayak spons. Mereka tuh nyerap apa aja yang mereka denger, termasuk dari lirik-liriknya yang kayak gitu. Kalau mereka kebiasaan kan, lama-lama itu bakal membentuk cara mereka buat ngomong, buat berperilaku. Bahkan gimana kalau mereka memandang hubungan sama orang lain kayak gitu. Kadang kita mikir juga kayak, gak ngerti kok, mereka gak paham kok itu apa. Tapi faktanya apa? Yang mereka dengar sekarang bisa jadi kebiasaan nanti. Dan tugas kita ya memastikan kebiasaan itu adalah sesuatu yang gak baik buat mereka. Nah, sekarang nih kita bahas solusinya. Kalau kalian punya anak kecil di sekitar kalian, ini beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, cek dulu lirik lagunya. Cek dulu ini lagunya tuh tentang apa. Kalau ada lagu-lagu yang viral, lagu-lagu yang lagi booming banget, dengerin dulu liriknya, disaring dulu. Kalau sekiranya nggak cocok, ya jangan diputar di dekat anak-anak. Atau kalian tetap pengen banget nih dengerin lagu itu, agak ngejauh sedikit dari anak kecil, baru kalian putar sepuas kalian. Yang kedua, bikin playlist khusus anak-anak. Di aplikasi streaming kayak Spotify atau YouTube tuh bisa loh kalau mau bikin daftar lagu yang memang aman buat mereka. Lagu anak-anak klasik, yang lagu-lagu zaman dahulu itu kayak gudul-gudul pacul atau ilir-ilir, pelangi-pelangi. Atau juga lagu-lagu modern kayak Baby Shark, Cocomelon tuh menjadi salah satu pilihan yang bagus banget sih. Dan yang keempat, ajak ngobrol anak soal lagu yang mereka denger. Kalau mereka udah terlanjur suka sama lagu yang gak sesuai itu. Kan banyak ya anak zaman-zaman sekarang tuh Gen Z itu emang seleranya tuh beda sama zaman-zaman khususnya aku dulu. Banyak zaman-zaman dulu tuh dengerin ya lagu-lagu kayak lagu lir-ilir lah, gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng ya, lagu-lagu umumnya anak-anak pada zaman dulu aja. Kalau sekarang tuh bocil-bocil sekarang udah tahu yang namanya galau, udah tahu yang namanya putus cinta, putus asa ya. Jadi itu peran orang tua sih, peran orang dewasa gimana caranya kita buat mensortir lagu-lagu itu supaya tidak terlanjur suka anak-anak dengerin lagu-lagu yang seperti itu.
gimana caranya kita sebagai orang tua memposisikan diri aja. Ingat, musik itu bisa jadi alat yang hebat buat mendidik anak. Tapi ya itu tadi, kita sebagai orang dewasa ya harus lebih perhatian. Jangan sampai mereka malah hafal lagu yang bikin kita malu sendiri. Kayaknya udah banyak kita bincang-bincang ngobrol sana sini dari tadi. So mungkin ini jadi penutup yang hangat dari aku, Artia, di podcast Simfoni Senja. Kalau kalian cuma ngerasa topik ini penting, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua biar makin banyak yang peduli. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, filter itu nggak cuma buat Instagram, tapi juga buat musik anak-anak kita. Oke, see you guys. Till you find it, I just hope that it's working. I'm yearning, I'm so